Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan dalam satu majelis yang mulia. Majelis yang dirindukan oleh para malaikat. Majelis yang dicari-cari, dan apabila ia berjumpa dengan majelis seperti ini, dia akan memanggil kawan-kawannya. Maka walaupun jumlah kita yang hadir sekarang ini bisa dihitung dengan jari, tetapi sebenarnya malaikat-malaikat yang hadir dari langit pertama, kedua sampai ketujuh ini jauh lebih banyak dan tidak dapat dihitung. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang mulia, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa bahagianya manusia dalam agama. Maka siapapun yang ingin hidup bahagia, kalau dia tidak ada agama dalam kehidupannya, maka seluruh perjuangannya sia-sia. Naik ke gunung, turun ke lembah, menyeberangi laut, semuanya menjadi sia-sia, tidak akan ketemu. Laki-laki ingin bahagia, maka alatnya itu agama. Kaum perempuan ingin bahagia, alatnya itu adalah agama. Dan kita bersyukur sekarang ini Allah pilih kita, suami istri, untuk mengusahakan agama, yakni sebuah cita-cita yang luhur untuk mencapai kebahagiaan bersama. Hari ini ada seperti orang-orang dahulu juga yang mengusahakan agama, yang beriman kepada Allah hanya suaminya saja. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam, istrinya tidak beriman, tidak ada agama. Jadi kebahagiaan hanya pada suaminya saja. Ada yang beriman hanya istrinya saja, suaminya tidak. Fir'aun, istrinya Asia, beriman. Asia bahagia. Fir'aun sengsara. Ada yang dua-duanya tidak beriman, Abu Lahab bersama istrinya, dua-duanya sengsara. Ada yang suami istri ini dipilih Allah Ta'ala untuk beriman. Baginda Rasulullah SAW bersama istrinya, Ibrahim alaihissalam bersama istrinya, Musa alaihissalam bersama istrinya. Hadirin dan hadirat yang mulia, kehidupan dunia ini bukan kehidupan yang selama-lamanya, tempat mampir minum saja. Dunia bukan tempat tinggal, tempat meninggal. Dan orang-orang yang tinggal di dunia ini berapa lama pun pasti akan mati juga. Bekalnya bukan kebun sawit yang luas, bukan sawah yang luas. Bekalnya iman dan amal. Maka itulah yang diusahakan oleh seluruh nabi-nabi. Itulah yang diusahakan oleh seluruh sahabiah. Dan mengusahakan agama ini dengan contoh yang dilakukan oleh Nabi dan sahabat radhiyallahu anhum. Setiap sahabat di hadapan Nabi mereka menjadi muta'allim. Ketika mereka pulang ke rumah, berubah statusnya menjadi muallim. Kepada tetangga-tetangganya dia jadi muballigh. Sesekali mereka keluar menjadi mujahid. Jadi kehidupan sahabat ini 4M. Muta'allim, muallim, muballigh, mujahid. Mereka belajar ilmu kepada Rasulullah SAW. Apa yang dipelajari, itu yang disampaikan ke rumah. Kata Maulana Inamul Hasan, 4 perkara ini kalau ada dalam kehidupan umat, maka kejahilan umat seluruh dunia dalam sekejap akan sirna. Apa itu? Sunnah sunana, sikna sikana. Sunnah artinya dengar, sunana perdengarkan lagi. Kemudian sikna artinya belajar, sikana artinya ajarkan. Sunnah sunana, sikna sikana. Dengar, sampaikan, belajar, ajarkan. Beginilah cara sahabat dahulu belajar kepada Nabi. Mereka belajar di masjid, menuntut ilmu di masjid.
Sehingga walaupun tidak ada SD, SMP, SMA, tidak ada IAIN, UIN, tapi anak-anak ini menjadi hafiz, hafizah, alim, alimah, da'i, da'iyah, mujahid, mujahidah. Cara belajar mereka begitu sederhana. Cara belajar mereka begitu simpel. Sunnah-sunnana, sikna-sikna. Setiap rumah sahabat ini menjadi madrasah. Setiap istri sahabat ini menjadi mudarrisah. Setiap anak-anak sahabat ini menjadi murid. Dan setiap sahabat menjadi mudir. Rumahnya jadi madrasah, ibunya jadi mudarrisah, anaknya jadi murid, ayahnya jadi mudir. Itulah kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga turun keberkahan dalam kehidupan mereka. Para istri ketika suaminya pulang dari masjid, itu sudah menanti-nanti dengan penuh kerinduan. Ilmu apa yang dibawa oleh suamiku ini? Ada berita-berita langit apa lagi yang dibawa oleh suamiku ini? Itu istri sahabiah. Hari ini suami pulang dari masjid, tidak ada yang nanya. Istri cuek bebek. Kadang-kadang pintu tidak dibukain, buka sendiri. Sampai di rumah tidak ada pertanyaan apa-apa dari istri. Itu sebabnya hari ini taklim di masjid-masjid tidak hidup. Kenapa taklim di masjid-masjid tidak hidup? Karena pulang ke rumah nggak ada yang nanyain. Jadi suami-suami ini pada malas taklim. Maka dari tempat ini, mulai hari ini juga, setiap kali suami pulang dari masjid, ibu harus bertanya kepada dia, taklim apa hari ini, Pak? Kalau lagi malas bicara, tulis di atas kertas. Sebelum suami masuk pintu, sodorkan kertasnya. Taklim apa hari ini? Kami merindukan berita-berita langit, berita-berita kubur, berita-berita mahsyar, berita-berita sirat, berita-berita surga. Karena itulah masa depan yang pasti. Kampanye jadi lurah tidak pasti jadi lurah. Kampanye jadi camat tidak pasti jadi camat. Kampanye jadi bupati tidak pasti jadi bupati. Kampanye jadi gubernur tidak pasti jadi gubernur. Kampanye jadi presiden tidak pasti jadi presiden. Tidak kampanye jadi jenazah tetap juga jadi jenazah. Maka harus siapkan bekal akhirat. Dan bekal akhirat itulah yang harus dibawa setiap hari oleh suami pulang dari masjid. Inilah yang disebut kerjasama. Ba'duhum awliya'u ba'd. Kerjasama. Hari ini kerjasama untuk urusan dunia pinter-pinter semua. Suaminya mancing di laut, istrinya dagang ikan keliling. Ikan. Kerjasama untuk urusan dunia. Suaminya pegang tangga, istrinya naik manjat pohon kopi. Terbalik ya. Oh, nggak manjat. Ini kerjasama untuk urusan dunia. Pandai-pandai semua. Kita ingin seperti kehidupan sahabat-sahabat dahulu, kerjasama untuk urusan agama, kerjasama untuk urusan akhirat. Dunia ini sementara. Dahulu kehidupan mereka miskin, sahabat itu jahil, sahabat itu musuhan, sahabat itu perang. Tapi karena mereka membangun amal dari masjid, menjadikan masjid ini sebagai sebuah negara. Perhatikan tuh, apa kata Nabi SAW? Ahabbul biladi ilallahi masajidu.
tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi adalah masjid-masjidnya. Itu kalau ditanya orang Arab, apa itu bilad, apa itu balad, itu negara. Jadi negara ini adalah masjid. Masjid ini adalah sebuah kerajaan besar. Jadi harus lengkap di sana adanya. Nah, pendidikan harus datang dari masjid. Jangan dibalik. Jangan sampai ilmu-ilmu dari pasar dibawa ke masjid. Ilmu-ilmu yang berhubungan dengan corona sekarang ini dibawa ke masjid. Kami ketemu masjid di Lebong, ditulis besar-besar di dinding masjid, ditempelin, harap cuci tangan pakai sabun. Gimana orang sholat hanya cuci tangan pakai sabun? Apa sah sholatnya itu orang? Karena ilmunya WHO hanya sampai di situ. Kepahamannya hanya sampai cuci tangan. Sedangkan ilmunya Rasulullah bukan hanya cuci tangan. Cuci muka, cuci hidung, cuci mulut, cuci mata, cuci telinga, cuci kepala, cuci kaki. Hebatnya ilmunya Rasulullah SAW. Kita hari ini taat betul kepada anjuran orang yang tidak jelas masa depannya. Rasulullah datang menjelaskan masa depan kita, yakni surga. Masa depan kaum lelaki, masa depan kaum perempuan adalah surga. Maka hadirin dan hadirat yang mulia, kita ikuti kehidupan mereka. Anak-anak ini menjadi anak yang soleh, solihah. Kita baca sejarah itu lahir ulama-ulama besar, Khamsah Abadalah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah Amr bin As, Abdullah bin Ja'far, Abdullah bin Mas'ud. Ini ulama-ulama besar lahir dari rumah. Karena hidupkan taklim di rumah. Ilmu yang ada di rumah itu didapat dari masjid. Sekarang kita lebih mudah ibu-ibu sekarang. Sudah ada buku yang ditinggalkan suaminya di rumah. Namanya kitab Fadail Amal. Di sana ada Fadail Sedekah, ada Muntakhab Hadis. Lebih mudah. Tinggal bagaimana duduk baik-baik dengan suami. Pada saat kapan suami berada di rumah, duduk sama-sama, taklim sama-sama. Yang paling ideal itu kalau disamakan taklimnya dengan yang dipelajari di masjid. Apa yang dibaca di masjid, itu yang dibaca di rumah. Sehingga keberkahan ilmu yang turun di masjid itu sampai ke rumah kita. Masih menganjurkan kita, setiap rumah itu harus ada hubungannya dengan masjid. Dan setiap lelaki itu ada hubungannya dengan amal masjid. Dan setiap perempuan itu ada hubungannya dengan khidmat masjid. Ini hari ini perempuan masak banyak, tapi dibuang-buang saja di pinggir selokan, lebihan masakannya. Kalau satu kampung itu ada 20 rumah. Setiap rumah diminta melebihkan 1 piring nasi. Kemudian 1 piring nasi ini dibawa ke masjid, maka di masjid ini akan ada 20 piring nasi tersedia. Kalau setiap rumah nih bikin cendol, 1 gelas cendol dilebihkan, kemudian dibawa ke masjid, maka di masjid itu akan ada 20 gelas cendol yang tersedia. Hari ini masjid-masjid kita gersang. Kadang-kadang air tidak ada, apalagi makanan. Sedangkan air di zaman Nabi sampai hari ini selalu tersedia di masjid. Makanan juga begitu. Itu sebabnya kita baca kisah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu siang-siang berangkat ke masjid.
panas. Dia mencari makan. Ternyata hari itu tidak ada makanan di masjid. Keadaan paceklik di Madinah. Menyusul Sayyidina Umar. Dia pergi ke masjid. Dia lihat Abu Bakar sudah duluan. Dia tanya, "Wahai Abu Bakar, mengapa engkau ke sini?" "Aku lapar, Mar." "Lagi kamu ke sini ngapain?" "Sama, aku juga ke sini karena lapar." Coba dulu sahabat seperti itu. Mereka kalau lapar cari makan ke masjid. Beda dengan orang di kampung Tais ini. Apa namanya kampung ini? Apa nama kampung ini? Hah? Rimbo. Rimbo Kedui. Rimbo Kedui ini, coba tanya orang Rimbo Kedui. Kalau lapar kemana pergi cari makan? Ke Al-Hasanah kan? Beda dengan sahabat. Sahabat dulu kalau lapar mereka ke masjid. Sahabat kalau lapar ke masjid. Kalau orang Rimbo Kedui cari makan, pergi ke Al-Hasanah. Masya Allah. Kenapa ke Al-Hasanah? Karena di Al-Muhajirin tidak sedia makanan.